Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah kita baik semua ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, ibu akan mengabsen dulu ya. Anissa Khairani, Ayu Santia, Bensiki Bunga Nirwana, Nurmalia, Nadori Saputri, Resi Mulia, Novita Fajar. Oke, baiklah. Kita semua hadir ya anak-anak. Oke, langsung saja pembelajaran kita hari ini itu tentang perkembangan dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Itulah anak-anak materi kita hari ini tentang perkembangan dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Apakah anak-anak ibu sudah pernah mendengarkan Khulafaur Rasyidin? Oke, baiklah, di sini ibu akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ialah kekhalifahan Islam yang dimulai dari sepeninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepemimpinannya dimulai sejak tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah. Dalam kekhalifahan ini terdapat empat orang sahabat yang melanjutkan kepemimpinannya. Di antaranya yang pertama, kepemimpinan itu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua yaitu Umar bin Khattab, yang ketiga yaitu Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Baik anak-anak ibu, dari keempat khalifah ini dia telah berhasil menerapkan sistem demokrasi pada masa pemerintahnya. Baik anak-anak ibu semuanya, sekarang kita ibu membagi kelompok ya. Di sini ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Yang sebelah kanan ini itu kelompok 1 ya, dan sebelah kiri itu kelompok 2. Baik anak-anak ibu,
Kelompok 1 itu akan mendiskusikan tentang, bentar ya. Kelompok 1 akan membahas tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok 2 itu akan mendiskusikan tentang Umar bin Khattab. Baik anak-anak ibu, di sini kita cuman membahas 2 khalifah saja. Kelompok 1 membahas tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua membahas tentang Umar bin Khattab. Baik anak-anak ibu semuanya, silahkan diskusikan per kelompok ya. Ibu tunggu waktunya 20 menit. Setelah 20 menit, anak-anak ibu mengumpulkan diskusinya tersebut. Mulai dari sekarang ya. Baik anak-anak ibu, waktunya sudah habis. Kelompok 1 mana hasil diskusinya? Oh iya, udah ditaruh ya. Ini hasil diskusi kelompok 1. Ibu bacakan ya. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang pertama yang masuk Islam dan termasuk salah satu sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Abdullah bin Abi Kuhafah Al-Tamimi adalah nama lengkap dari Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW mengganti namanya dengan Abdullah. Gelar tersebut diberikan Rasulullah pada Abu Bakar karena Abu Bakar termasuk orang yang pertama masuk Islam. Sedangkan gelar As-Siddiq menggantikan bahwa amat membenarkan. Abu Bakar termasuk sebagai tokoh pembesaran Islam setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Kepemimpinan Abu Bakar dimulai pada tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Abu Bakar mampu mewujudkan kepemimpinannya sebagaimana kekuasaan tersebut bersifat sentral, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, bahwa itu berpusat pada tangan khalifah. Abu Bakar meninggal pada tahun 634 Masehi. Kemudian kepemimpinannya digantikan oleh Umar bin Khattab. Oke. Hasil diskusi kelompok 1 ini bagus ya. Selanjutnya hasil diskusi kelompok 2 mana? Oke, ini ya hasil diskusi kelompok 2, yaitu tentang Umar bin Khattab. Oke, Ibu akan membacakan ya hasil diskusinya. Umar bin Khattab, nama lengkap Umar bin Khattab ialah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan dari Abdul Uzza al-Quraisy yang berasal dari suku Adi. Suku Adi adalah salah satu suku yang terpandang sangat mulia. Umar dilahirkan di kota Makkah. Umar mendapat gelar Amir al-Mukminin, yakni komandan orang-orang yang beriman. Hal ini berhubungan dengan terjadinya penaklukan yang sedang berlangsungnya saat itu. Khalifah Umar juga menegakkan prinsip demokrasi dalam kepemimpinannya. Hal ini diwujudkan dalam membangun pemerintahan sipil yang sempurna. Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun. Umar meninggal dengan sangat strategis, di mana ada seseorang budak yang bernama Abu Luluh yang secara tiba-tiba menyerang Umar dengan tikaman pisau tajam ke arah Umar yang sedang melaksanakan sholat subuh. Setelah 3 hari kejadian penikaman tersebut, Khalifah Umar wafat tepatnya 1 Muharram 23 Hijriah atau 644 Masehi. Setelah itu hasil diskusi dari kelompok 2 ini juga bagus ya. Nanti ini ditampilkan per kelompok
Yang pertama tampil itu kelompok 1, nanti tampil dan dilanjutkan oleh kelompok 2 ya. Baik, kesimpulannya, Khalifah Abu Bakar ini Abu Bakar ini merupakan orang yang pertama masuk Islam. Makanya Nabi SAW mengganti namanya dengan Abdullah. Abu Bakar termasuk sebagai tokoh pembesaran Islam setelah meninggalnya Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab merupakan salah satu suku yang terpandang sangat mulia. Kemudian Khalifah Umar juga menegakkan prinsip demokrasi dalam kepemimpinannya. Umar bin Khattab ini menjabat selama 10 tahun dan peninggalannya itu sangat menyedihkan ya. Itu beritanya sangat strategis sekali ya, itu dengan adanya pembunuhan. Baik anak-anak ibu, waktu kita sudah habis. Untuk selanjutnya ibu akan memberikan tugas pribadi untuk dikerjakan di rumah. Tolong dicatat ya. Yang pertama tugasnya, apa saja sikap atau tingkah laku yang harus diambil atau diteladani dari Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Baik, itu saja. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sampai di sini pembelajaran kita. Jika ada salah dari ibu mohon maaf. Ibu sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.